Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niknik M. Kuntarto dari Kampung Bahasa Blumbang dan saya juga dosen di Universitas Multimedia Nusantara. Ya, baik. Respon pertama tentu tidak percaya ya. Saya seperti kehilangan kata-kata. Apakah ini benar begitu ya? Tapi saya berusaha untuk ya Allah, ada apa di balik semua ini? Yang pasti saya bersyukur karena diberi kesempatan yang luar biasa ini ya. Dan ini sungguh merupakan tugas yang indah tapi juga sangat menantang. Saya akan bercerita mengapa tugas ini adalah tugas yang indah, karena yang pasti pertama saya bersyukur kepada Allah yang maha segalanya karena diberi kesempatan untuk menulis buku tentang seseorang yang sangat luar biasa di Indonesia bahkan di dunia. Dan saya rasa ini mungkin jalan hidup yang diberikan oleh Gusti Allah ya. Baik, kemudian yang kedua, saya merasa tersanjung karena entah bagaimana ceritanya pihak Trans TV bisa menentukan bahwa yang menjadi penulisnya itu adalah saya. Saya tidak tahu bagaimana. Yang pasti saya berterima kasih kepada Ibu Desi juga Pak Noko yang selalu memberikan kepercayaan bahwa saya bisa dan saya bisa. Kemudian ketiga, saya bersyukur juga karena dengan adanya proyek ini saya bisa bekerja sama kembali dengan tim kesayangan yaitu BIPA Dahsyat di Kampung Bahasa Blumbang, dan juga saya bisa mengajak menerjunkan mahasiswa juga beberapa dosen UMN untuk ikut terlibat dalam proyek ini. Saya bertanya kepada pihak Trans, kapan buku ini mau diluncurkan? Dan mereka jawab dalam waktu 1,5 bulan. 1,5 bulan, itu pun belum dikurangi dengan libur lebaran. Berarti efektifnya kami hanya bisa menyelesaikan buku itu selama 1 bulan. Dan sekarang kenyataannya 2 minggu wawancara, 1 minggu saja kami harus menulis, dan itu tantangan yang luar biasa. Tapi sesuai dengan ungkapan yang sering dilontarkan oleh Khairul Tanjung bahwa tidak ada kata tidak bisa, yang ada adalah tidak mau. Oleh karena itulah saya dan tim berusaha untuk oke, bisa. Dan alhamdulillah semua sesuai dengan rencana dan buku itu telah lahir. Nah, semua itu tentu kerjasama yang sangat baik antara pihak Trans dengan Kampung Bahasa Blumbang, juga teman-teman dari UMN. Oleh karena itu saya ingin berterima kasih kepada Bapak Latif Harnoko, juga Ibu Desi, serta teman-teman dari BIPA Dahsyat dan Kampung Bahasa Blumbang. Ada Ibu Selvi, terima kasih Bu Selvi, luar biasa. Kemudian ada Bu Amel, ada Bu Friska, ada Kak Perti, kemudian ada juga Pak Randi, kemudian teman-teman dari UMN, ada Mas Adit, terima kasih Mas Adit sudah banyak membantu. Kemudian ada juga mahasiswa yang luar biasa, mahasiswa pilihan tentunya. Karena saya yakin ketika saya mengajak mereka berarti saya sudah memilih di antara mahasiswa-mahasiswa yang lain. Yang terbaik, padahal semuanya ya baik ya, tetap ini yang terbaik begitu. Jadi terima kasih untuk Tasya, kemudian Rega, Kalista, dan Anissa. Oh ya, satu lagi mungkin lupa. Terima kasih juga kepada Pak Tovan yang sudah sempat mengabadikan kegiatan kami. Baik, keseruan apa ya keseruannya ya? Karena saya merasa setiap hari itu tiada hari tanpa keseruan. Dan itu yang membuat kami pada akhirnya menyadari, walaupun sebenarnya kalau anak muda sekarang kita ini berada dalam posisi yang kena mental, tetapi pada kenyataannya kami bisa melewati semua itu dengan canda tawa, dan itu untuk mengurangi sesuatu yang mungkin membuat kita stres ya. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Kami semua selama 2 minggu berada di Hotel Aston ini, kami sehat semua. Ya, kami sehat semua. Mungkin ada beberapa yang masuk angin, atau ada beberapa juga yang penampilannya sih cantik, rapi, tapi dalamnya koyok sini, koyok sini. Koyok di sana, belum minum obat dan sebagainya. Dan yang penting vitamin dan madu itu selalu kami
pentingkan. Dan pada akhirnya alhamdulillah semua keseruan itu mampu membuat kami bisa merawat semangat menulis. Mungkin teman-teman yang lain juga menyatakan bahwa kami belum pernah bertemu begitu ya. Tetapi ketika menulis sosok itu hadir, sosok itu telah membuat kami banyak belajar tentang hidup, dan saya sangat terkesan dengan kesederhanaannya, yang tetap dibawa sampai kapanpun, bahkan ketika dia menjadi seorang konglomerat tingkat dunia, mereka Pak CT tetap menjadi sosok yang sederhana. Itu yang paling penting. Dan dari peristiwa-peristiwa masa lalunya, dari kejadian masa lalunya, Pak CT sering membagikan, dan itu menjadi suatu pembelajaran. Coba bayangkan, seorang remaja begitu gigihnya ketika ingin menjadi orang yang harus memberi zakat. Jadi ketika malam itu, ketika di antara takbir yang menggema, seorang Khairul Tanjung remaja menunggu ayahnya datang. Dia tahu ayahnya sedang mencari uang, kemudian Pak CT menantikan ayahnya karena ingin memberi zakat fitrah kepada fakir miskin. Dan beliau sampai nangis, sampai menunggu sampai pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi menunggu kehadiran ayahnya membawa uang, dan pada akhirnya semakin gelisah karena ternyata ayahnya itu belum datang juga. Dan dia berpikir, kalau ayah saya tidak kembali, dan mungkin kembali tapi tidak membawa uang, berarti saya yang akan menjadi fakir miskin. Saya yang akan menjadi orang yang menerima zakat. Padahal Pak CT sangat ingin dirinya itulah yang memberikan zakat, bukan penerima zakat. Nah, di sanalah sebetulnya tampak bahwa seorang Khairul Tanjung itu sangat menjunjung bahwa, dan ini mungkin juga ajaran dari kedua orang tuanya, dan itu juga ada di Al-Quran yang menyatakan bahwa tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah, konsep ini atau filosofi ini dibawanya sampai sekarang. Jadi semua usahanya tidak sekadar bisnis, tetapi juga memberikan manfaat bagi banyak orang. Jadi terima kasih Pak CT, selama 3 minggu ini Bapak sudah hadir di pikiran kami, sudah hadir di hati kami, sudah hadir di jiwa kami, sehingga pada saat kami menulis seolah-olah kami bicara tentang Bapak dan Bapak hadir di antara kami. Terima kasih Bapak. Dan sebagai penutup, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pak Khairul Tanjung yang selalu penuh membawa inspirasi dan motivasi bagi lingkungannya. Karena Bapak yakin bahwa sebaik-baiknya orang itu adalah yang bermanfaat bagi lingkungannya, bagi masyarakatnya. Pak CT, kalau saya melihat langit, yang saya lihat hanyalah mega. Kalau saya lihat bunga, yang saya lihat adalah kembang. Dan ketika saya melihat laut, yang saya lihat adalah air. Tapi ketika saya melihat Bapak, walaupun tidak langsung bertemu, saya melihat Bapak dalam tulisan, saya melihat Bapak dalam kenangan orang lain, saya melihat Bapak dalam kisah orang lain. Itu suatu hal yang luar biasa. Mengapa demikian? Karena Engkaulah sumber inspirasi kami. Terima kasih Pak CT, dan terima kasih juga kepada wanita hebat di belakang Pak Khairul Tanjung, yaitu Ibu Anita Tanjung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.